Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama Bunda Heni dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Kamis 15 September 2022, Pekan Biasa ke-24. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Dalam kalender liturgi gereja, kita juga merayakan sebagai peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Mengapa Maria berduka cita? Pasti anak-anak bertanya-tanya. Bunda Maria berduka cita karena anaknya yang menderita demi menyelamatkan kita semua, yaitu umat manusia yang berdosa. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kembali lagi kami haturkan doa di pagi yang indah ini, seraya mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam istirahat kami. Terima kasih Bapa untuk napas hidup yang kami boleh terima sampai saat ini. Kini kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran serta perbuatan kami, agar di saat kami mendengar dan membacanya, dapat kami lakukan dalam tugas misionaris kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus disalibkan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk kembali mengingat penderitaan Bunda Maria sepanjang hidupnya bersama Yesus anaknya, dalam karya agung penyelamatan umat manusia dari dosa. Bunda Maria adalah sosok seorang ibu yang selalu setia mendampingi anaknya sepanjang hidup sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu, gereja menamai Maria sebagai Mater Dolorosa, Bunda Duka Cita dan Ratu para martir. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua juga mempunyai seorang ibu, seperti halnya Tuhan Yesus. Sosok ibu bagi kita merupakan harta yang paling berharga, yang tidak bisa ditukar atau digantikan dengan apapun. Begitupun halnya kita di mata seorang ibu. Seperti bacaan Injil hari ini, Bunda Maria rela menderita di bawah kaki salib demi seorang putra kesayangannya yang rela mati demi menyelamatkan umat manusia. Padahal yang kita tahu, anak Allah itu tidak mempunyai dosa, namun karena cintanya kepada umat manusia, Dia rela menanggung dosa semua orang. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan adalah,
Apakah kita sanggup menderita dipaku dan disalib demi dosa orang lain? Tentu jawabannya tidak. Namun hari ini Tuhan ingin mengatakan kepada anak-anakku sekalian bahwa kasih yang berasal dari Allah itu tidak ada batasnya. Kasih yang tidak memperhitungkan untung dan rugi bagi diri sendiri. Karena itu, mari kita belajar dari sosok Bunda Maria dan Tuhan Yesus yang rela menderita demi orang yang dicintainya. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar renungan ini pasti anak-anak akan bertanya, lantas apakah yang harus kita buat untuk dapat meneladani sosok Bunda Maria dan putranya Tuhan Yesus? Nah, di sini Bunda akan mengajak anak-anakku sekalian kembali melihat sikap dan perbuatan anak-anak setiap hari di dalam keluarga, baik itu dengan orang tua, ayah, ibu, maupun saudara. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ciptakan keharmonisan dalam keluarga dengan cara berdoa bersama keluarga. Ketika berkumpul bersama keluarga, mari kita mengajak ayah, ibu, dan saudara kita untuk bersekutu bersama, berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita dapat membantu mengerjakan pekerjaan rumah bersama. Atau ketika mama atau bapa meminta bantuan kita harus bersedia membantu dan selalu berkomunikasi dengan baik dan sopan dengan orang tua maupun saudara kita. Nah, kebiasaan lain inilah yang dapat kita lakukan setiap hari di rumah dan di mana saja. Dengan demikian, maka kita pantas dan layak menjadi putra dan putri Bunda Maria, di mana Tuhan juga pasti akan senang melihat anak-anaknya yang mau menebarkan kasih lewat sikap dan perbuatannya terhadap sesama. Semoga kita mampu melakukan itu dalam kehidupan kita ya. Mari kita satukan doa dan renungan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan doa anak misioneris Indonesia. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang setia dan susah, sobat yang penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, demikianlah renungan kita pada hari ini. Semoga kita semua selalu dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.